الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلمه بسم الله الرحمن الرحيم وأقاويل السلف في هذا كثيرة أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب العلم. Bismillahirrahmanirrahim wa aqawilus salafi utawi pira-pira dawuhe ulama salaf. Wa aqawilus salafi utawi pira-pira dawuhe ulama salaf. Fi hadza ing dalem iki sidik. Fi hadza ing dalem iki sidik sidikun kasirotun iku akeh. Kasirotun iku akeh. Asyarna aweh isyarah sapa ingsun. Asyarna aweh isyarah sapa ingsun ila hadhil ahrufi maring ikilah pira-pira huruf. Asyarna aweh isyarah sapa ingsun ila hadhil ahrufi maring ikilah pira-pira huruf. Minha setengah saking kasir. Minha setengah saking kasirah tambihan krana ngilingaken. Tambihan krana ngilingaken alal matlubi ing atase perkara kang den supri. Alal matlubi ing atase perkara kang den supri. Wa qad dzakartu lan teman-teman nutur sapa ingsun jumalan ing pira-pira jumlah. Wa qad dzakartu lan teman-teman nutur sapa ingsun jumalan ing pira-pira jumlah. Min dalika saking mengkono-mengkono aqawilus salaf. Wa qad dzakartu lan teman-teman nutur sapa ingsun jumalan ing pira-pira jumlah min dalika saking mengkono-mengkono aqawilus salaf. Ma syarhiha ing dalam sertane syarahe aqawilus salaf. Ma syarhiha ing dalam sertane syarahi aqawilus salaf fi awal syarhil muhadzabi ing dalam kawitane kitab Syarhul Muhadzab. Fi awal syarhil muhadzabi ing dalam kawitane kitab Syarhul Muhadzab. Wa damamtu lan ngumpulaken sapa ingsun. Wa dhamamtu lan ngumpulaken sapa ingsun ilaiha maring jumal. Wa dhamamtu lan ngumpulaken sapa ingsun ilaiha maring jumal min adabil muallim saking tata kramane wong kang mulang. Wa dhamamtu lan ngumpulaken sapa ingsun ilaiha maring jumalan min adabil muallimi saking tata kramane wong kang mulang, guru maksudnya. Wal muta'allimi lan wong kang belajar, murid. Wal muta'allimi lan wong kang belajar. Wal faqihi lan wong kang faham. Wal faqihi lan wong kang faham ilmu fikih. Wal mutafaqqihi lan wong kang merdi-merdi faham. Berusaha untuk faham itu namanya mutafaqqih.
Wal mutafaqih lan kang merdi faham, berusaha untuk faham. Ma ing perkara la yastaghni kang orang ngalap cukup. Ma ing perkara la yastaghni kang orang ngalap cukup anhu saking ma sapa talibul ilmi, sapa wong kang golek ilmu. Sapa talibul ilmi, sapa wong kang golek ilmu. Wallahu ta'ala Allah alamu iku luwih pirsa sapa Allah. Wallahu ta'ala Allah alamu iku luwih pirsa sapa Allah. Maha mengetahui. Faslun utawi iki ku fasal ayat hadza faslun. Faslun utawi iki ku fasal ayat hadza faslun. Wa yang bagi lan sayuhjo seharusnya wa yang bagi lan sayuhjo alla yaksida bihi. Alla yaksida apa yang to ora nejo. Allah yaksidam apa yen to ora nejo sapa al-mukri wal qari, orang yang mengajari Al-Qur'an dan orang yang membaca Al-Qur'an. Kasih rujukan al-mukri wal qari, tulisannya seperti di bab itu. Wa yang bagi lan sayukjo Allah yaksid apa yen to ora nejo sapa al-mukri wal qari bihi kelawan qiraatul Qur'an. Bihi kelawan qiraatul Qur'an tawassulan ing gawe tumeka. Tawassulan ing gawe tumeka ila wardin maring sejo. Ila wardin maring sejo min awradid dunya saking pira-pira sejone dunya. Min awradid dunya saking pira-pira sejone dunya mimmal saking bondo. Mimalin saking bondo awriyasatin utawa dadi pengarep. Dadi tokoh. Awriyasatin utawa dadi pengarep. Awijahatin utawa pangkat ing dalam dunya. Mimalin saking bondo awriyasatin utawa dadi pengarep awijahatin utawa pangkat ing dalam dunya. Au irtifa'in utawa ngungguli. Au irtifa'in utawa ngungguli ala aqranihi ing atase pira-pira koncone al-mukri wal qari. Au irtifa'in utawa ngungguli ala aqrani ngatasi pira-pira kancane al-mukri wal qari. Au sana'in utawa den alam. Au sana'in utawa den alam disanjung, ingin dipuja, ingin disanjung indan nasi ing dalem mungguhe menungso. Indan nasi ing dalam mungguhi menungso. Au sarfi wujuhin nas utawa ngingokaken pira-pira wajahe menungso. Au sarfi wujuhin nasi utawa ngingokaken pira-pira wajahe menungso. Menarik perhatian. Au sarfi wujuhin nasi utawa ngengokaken pira-pira wajahe manungsa ilaihi maring al-mukri wal qari. Ilaihi maring al-mukri wal qari. Au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono mimalin awriyasa ila akhirih. Au nahwi dzalika utawa mengkono-mengkono
au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono mimmalin au riyasah au wijah ila akhirih. Nah, pasal yang kedua ini masih menyinggung terhadap niatnya bagi seorang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang mempelajari Al-Quran, hendaklah dia itu niat yang baik. Dengan niat dia itu hanya mencari terhadap ridhonya Allah. Itu an limardatillah wali rasulih, ya. Mencari ridho Allah dan ridhonya Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian juga dibahas seharusnya bagi seorang yang al-muqri wal qari, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mengajari Al-Qur'an, seharusnya dia itu tidak boleh punya tujuan min awradi dunya, tujuan-tujuan yang berkaitan dengan materi, berkaitan dengan dunia. Kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajari Al-Quran, maka jangan sampai ada dalam hati kita niat-niat yang berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan materi. Apa saja min awradi dunya, min mal, yang berkaitan dengan harta. Kita belajar Al-Quran, kita mengaji Al-Quran, tujuannya hanya mencari materi saja. Ya. Itu. Ini tidak dianjurkan bagi seorang yang thalibul ilmi, bagi orang yang membaca Al-Quran. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran ada niatan-niatan yang berkaitan dengan materi, ya. Berkaitan dengan harta. Artinya apa? Harus ikhlas. Belajar kita harus ikhlas, ngaji harus ikhlas. Ya. Dan itu memang suatu keharusan bagi kita untuk amal ibadah kita. Kita ibadah kepada Allah, yang pertama harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ya, harus dalam keadaan ikhlas. Ya. Sehingga kalau sudah kita amaliyah kita didasari dengan ikhlas, ya, maka kita akan mendapatkan harsad dunia juga, kita mendapatkan harsal akhirah, mendapatkan keuntungan di dunia juga mendapatkan keuntungan di akhirat. Nah, itu. Atau kita belajar Al-Quran, mengajari tetangga-tetangga kita Al-Quran, tujuannya auriyasah, ingin jadi orang yang top misalnya, menjadi orang pemimpin, ya. Mengaji Al-Quran agar supaya dirinya dianggap orang yang pintar. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dan memang dalam Al-Quran itu banyak rahasia yang sangat hebat, ya. Semua kehidupan di dunia semuanya itu tercantum dalam Al-Quran. Cuma kita tidak bisa mencapai asrar seperti itu, tidak bisa mencapai rahasia yang sangat tinggi. Sehingga oleh para ulama hati-hati dalam belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, harus ada niat yang baik, harus tertanam rasa ikhlas. Mengajari harus dengan ikhlas. Jangan sampai kita mengajar, belajar itu bertujuan min malin, bertujuan ingin diberikan harta, ingin dijadikan sebagai pemimpin, awijahatin, atau ingin dia itu mencapai pangkat yang tinggi daripada orang lain. Dirinya ingin jadi tokoh masyarakat, ya. Ada niatan seperti itu, mengajar Al-Quran tapi ada niatan yang kurang baik. Au irtifa'in ala akronihi, atau tujuan mengajinya, tujuan mengajar Al-Qur'annya, tujuan belajarnya, dia itu ada niatan biar dirinya lebih tinggi daripada teman-temannya, dirinya lebih pintar daripada teman-temannya.
Nah, ini. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita jauhi. Au sana'in indan nas, atau tujuan belajarnya dia itu ingin disanjung oleh orang lain, ingin disenangi oleh orang lain. Nah itu. Au surfi wujuhin nas ilaihi, atau tujuan dia dalam mengajar atau mengaji Al-Qur'an. Ini khitabnya, arahnya kepada al-muqri wal qari, orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang mengajari Al-Qur'an. Tidak boleh dalam dirinya membaca Al-Qur'an tujuan surfi wujuhin nas ilaihi. Ya, agar menarik perhatian orang lain, ya, agar supaya mereka senang kepada yang baca misalnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, yang benar gimana? Ya, yang benar seperti yang di depan. Kita ngaji itu ya ikhlas. Makanya setiap kita ngaji usahakan ya kita Fatihah, Al-Fatihah li ridhoillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah niat yang macam-macam ya. Kalau sudah niat yang seperti itu, maka insyaallah juga akan mendapatkan harsal akhirah. Harsad dunia, keuntungan di dunia juga dia dapat, dan juga keuntungan di akhirat juga dia dapat ya. Tapi kalau niatnya membaca Al-Qur'an, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan pangkat yang tinggi, atau ingin agar manusia itu tertarik kepada dirinya, ya, maka dia hanya mendapatkan harsad dunia, ya. Maka dia akan mendapatkan keuntungan di dunia. Jadi harus ada niat yang baik ya. Sehingga oleh para ulama sampai dibahas yang sangat panjang. Jadi kalau sudah niatnya baik, maka yang lain juga ikut baik. Karena memang dalam Al-Quran itu banyak rahasia. Juga banyak para mufassir Al-Quran itu menceritakan tentang kehebatan Al-Quran. Cuma kita malas untuk membaca. Jadi juga ada Al-Quran, dan juga Al-Quran itu mempunyai tujuan-tujuan yang tersendiri, ada rahasia tersendiri. Misalnya ada juga satu surat ketika dibaca akan mendatangkan rizki dari Allah. Itu juga ketika dia baca, di antara rahasianya mendatangkan keberkahan. Jadi ketika misalnya kita punya rumah baru, maka di situ dianjurkan untuk membaca surat Al-Baqarah. Itu di antara rahasia-rahasia Al-Quran. Malah oleh para ulama dahulu, Al-Quran itu dibuat sebagai pengobatan. Karena diambil dari fihi syifa'ul linnas, bahwa Al-Quran itu sebagai obat. Baik itu obat dohir ataupun obat batin. Ya. Ketika dirinya ingin pangkat yang tinggi, ya, maka dia ada satu surat juga menjelaskan tentang itu, membaca surat Tabarok, ya, Al-Muluk, ya, agar dirinya menjadi orang yang punya derajat yang tinggi. Ya. Jadi banyak rahasia-rahasia. Atau juga kita ingin kelihatan menarik. Ya. Jadi ada ayat itu, ya di antara rahasianya, ya, itu ketika dibaca semua orang itu akan tertarik. Nah ini, ya, baik yang laki-laki ataupun perempuan akan senang, sekalipun ya tidak terlalu, ya. Sekalipun sebenarnya aslinya tidak terlalu menarik, tapi ketika membaca ayat itu, semua yang memandang akan senang. Semua yang memandang akan tertarik, ya. Senang memandangnya. Karena orang yang senang itu bukan dirinya tampan, tidak. Tampan itu kadang ya boseni, ya.
Juga banyak ayat-ayat yang seperti itu. Ada juga kalau kita membaca tafsir Yasin itu, atau Yasin Hamami, orang yang membaca orang yang membaca Yasin itu diantara rahasianya dia itu tidak pernah merasakan lapar, ya kan? Kalau baca Yasin itu bisa menghilangkan lapar, jadi tidak usah makan, ya kan? Ya. Jadi kalau kita ingin kenyang, ya, ini termasuk obat batin, ya, maka harus membaca surat Yasin. Ya. Itu diantara rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Ya. Banyak rahasia-rahasia dalam surat Yasin, hanya satu surat, tapi dijelaskan oleh para ulama. Ya. Di samping di situ ketika dibacakan kepada orang yang mati, ya, maka dia akan diberikan pertolongan oleh Allah. Dan juga orang yang baca surat Yasin ini akan dijauhkan dirinya dari lapar. Rasa lapar itu tidak ada. Ya, coba nanti baca surat Yasin dan tidak usah makan 1 hari 1 malam. Ya, harus yakin. Kalau tidak yakin, ya jangan dilakukan. Ya. Jadi ulama seperti itu. Ya. Jadi cukup membaca surat Yasin. Ya. Menu ayam bakar, soto, semuanya ada di dalam surat Yasin. Sehingga dirinya tidak mau ya, untuk makan. Ya. Itu diantara rahasia-rahasia. Jadi semua yang ada dalam dunia, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Kejadian-kejadian yang sudah lampau, kejadian-kejadian yang akan datang, itu semuanya termaktub, tertulis dalam Al-Quran. Ya, harus kita baca. Tafsir-tafsir itu harus kita baca sehingga kita paham. Orang yang ingin lancar rezekinya di antara rahasianya ya membaca surat Al-Waqiah. Itu di antara. Ya. Orang yang tidak ingin kirimannya telat misalnya ya baca surat Yasin saja. Ya. Dan juga ada di antara rahasianya Al-Quran. Makanya kalau kita bahas rahasia Al-Quran itu luar biasa. Jadi ada juga rahasia dalam Al-Quran itu akan dipertemukan pada kekasih yang sudah lama hilang. Ya, sudah lama ditinggal. Ya. Nah, sudah lama hilang tanpa jejak. Ya. Ketika dibacakan itu maka tiba-tiba datang. Ya. Itu diantara rahasia Al-Quran. Ya. Dan juga para ulama ya membaca surat apa, membaca surat ayat apa? Yaitu ya seperti kisahnya Nabi Adam yang dipisah oleh Allah dengan Siti Hawa dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Di antara ayat itu rahasianya adalah seseorang yang sudah lama hilang, ya, kekasih kita yang hilang, ya, maka insya Allah oleh Allah akan dipertemukan kembali dengan niatan yang baik. Buktinya Nabi Adam ketika dipisah oleh Siti Hawa, kira-kira waktunya 500 tahun. Bayangkan 500 tahun yang sudah menjadi pasangan suami istri, ya, karena tergoda dengan rayuan yang mematikan, ya, rayuannya Siti Hawa yang di situ dihiasi oleh setan, ya, sehingga oleh Allah diturunkan Nabi Adam dengan Siti Hawa ke bumi, ya, dan dipisah oleh Allah selama kurang lebih 500 tahun. Setiap hari Nabi Adam membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setiap hari minta ampunan kepada Allah karena dia sudah melakukan sesuatu yang salah. Melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai. Berkat doanya Nabi Adam setiap hari dipanjatkan kepada Allah 500 tahun lebih, akhirnya Allah Ta'ala
mempertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ya. Suatu ketika Nabi Adam bermimpi, bahwa sebentar lagi Siti Hawa akan datang. Sebentar lagi dalam mimpinya Nabi Adam, Siti Hawa ini akan datang. Akhirnya Nabi Adam itu terbangun dari mimpinya. Pada waktu itu dikenal dengan Muna. Muna itu harapan. Sehingga sampai sekarang itu namanya di sana adalah Mina. Jadi Mina itu di antara sejarahnya, versinya Nabi Adam bertemunya dengan Siti Hawa itu, ada harapan Nabi Adam itu bertemu dengan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam senang karena berharap akan bertemu dengan seseorang yang dia cintai. Bayangkan 500 tahun. Kita saja dipisah dengan kekasih kita misalnya. 1 bulan terasa 1 tahun. 1 hari terasa 1 bulan. Nabi Adam sangat berharap ingin bertemu. Akhirnya Nabi Adam terus berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya Allah Ta'ala mempertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Di Bukit Cinta, kalau bahasa kita di Bukit Cinta, Jabal Rahmah. Bukit Cinta. Ketika Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, di ujung, jadi ada gunung di ujungnya itu pas bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sehingga ketika bertemu Nabi Adam dengan Siti Hawa ini, keduanya ini sama-sama menyalahkan dirinya sendiri. Keduanya sama-sama menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Ketika dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah, akhirnya Nabi Adam mengatakan kepada Siti Hawa, Araftu ya Hawa, saya tahu ya Hawa, yang salah itu saya, yang sebab Allah Ta'ala turunkan ke bumi itu sebab gara-gara saya. Itu kata Nabi Adam. Akhirnya Siti Hawa menjawab, Araftu ya Adam, saya yang salah, Nabi Adam. Bukan sampean yang salah, tapi saya ini. Ketika keduanya sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama menyadari terhadap kesalahan, maka tidak akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Ketika Nabi Adam sudah mengatakan kepada Siti Hawa, Araftu ya Hawa, Nabi Adam juga, Siti Hawa juga mengatakan kepada Siti Hawa, Araftu ya Adam. Ketika pertemuan itu sampai sekarang dikenang namanya, karena sering mengatakan Araftu dari Nabi Adam dan dari Siti Hawa, maka sampai sekarang tempat itu dinamakan dengan Arafah. Kalau sampai pernah wukuf di Arafah, ya di situ, di ujung di situ ada tugu. Kalau sekarang di Jabal Rahmah itu, di Arafah itu ada tugu, ada tempat, Di situ tempat bertemunya Nabi sampai diabadikan sampai sekarang. Tapi bertemunya tidak bertemu seperti film-film di India, Adam Hawa, tidak seperti itu. Kemudian dia lari, seperti sinetron-sinetron yang sudah lama tidak bertemu, akhirnya berjumpa, Bukan seperti itu, Adam Hawa, bukan. Itu hanya di sinetron. Berkat dia itu, Nabi Adam selalu membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya Nabi Adam itu dipertemukan oleh Allah dengan Siti Hawa. Kalau kita baca seperti itu, kalau kekasih kita hilang, baca. Mungkin 500 tahun lagi kita bertemu. Kalau kita tidak bertemu di dunia, mungkin kita akan berjumpa nanti di akhirat. Itu. Jadi banyak rahasia-rahasia
yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ada juga ketika ayat itu dibaca, ya, khususnya yang perempuan, nanti banyak orang yang meminta. Ya. Ketika dibaca banyak yang ingin meminta. Ya. Baca apa? Ulama juga mengatakan qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurukuma. Itu dibaca, maka ini akan berbahaya nanti, ya. Enggak akan mencari ilmu, akan segera menikah nanti, ya. Ketika dibaca bagi seorang perempuan itu, ulama juga mengatakan bahwa ini rahasianya luar biasa. Di antaranya adalah cepat nikah, ya. Jadi yang perempuan kalau baca ini ya cepat ada yang ingin menikahi, ya. Itu. Jadi banyak rahasia-rahasia yang seperti itu, ya. Jadi baca qad sami Allah ayat ya juz 28 itu awal surat Al-Mujadalah, ya. Jadi ada ayat-ayat yang seperti itu, maka tetap kita tekankan bahwa hati-hati dalam membaca dan mengajari terhadap Al-Qur'an. Harus ada niatan yang khusus. Ya. Jadi para ulama itu sampai seperti itu dalam mengkaji Al-Qur'an. Ya. Jadi rahasianya luar biasa. Tapi ingat bahwa niat yang baik harus ada. Niat kita mencari ilmu, ya, maka harus ada niatan yang baik, yaitu mencari terhadap ridhonya Allah. Wala yashinu lan ora nyampuri al-mukri'u ing wong kang maca Al-Qur'an. Wala yashinu lan ora nyampuri al-mukri'u ing wong kang maca Al-Qur'an ikra'uhu apa maca Al-Qur'an. Wala yashinu lan ora nyampuri al-mukri. Wala yashinu lan ora nyampuri al-mukri'a ing wong kang macaaken Al-Qur'an. Ikra'uhu apa maca mukri. Ikra'uhu apa macane al-mukri bi tamain kelawan ngarep-ngarep fi rifkin ing dalam keuntungan. Bitomain kelawan ngarep-ngarep fi rifkin ing dalam keuntungan. Fi rifkin ing dalam keuntungan yahsulu kang hasil apa rifkun. Bitomain kelawan ngarep-ngarep fi rifkin ing dalam keuntungan yahsulu kang hasil apa rifkun lahu kedue mukri. Lahu kedue mukri mimba diman saking setengah wong. Lahu kedue al mukri mimba diman saking setengah wong yaqra'u kang maca sapa man alaihi ngatasi mukri. Yahsulu kang hasil apa rifkun lahu kedue mukri mimba diman saking setengah wong yaqra'u kang maca sapa man alaihi ngatasi mukri. Sawaun iku padha uga. Sawaun iku padha uga kana utawi yen to ana. Sawaun iku padha uga kana utawi yen to ana arifku apa keuntungan. Kana utawi yen to ana arifku apa keuntungan malan iku rupa arta. Arifku apa keuntungan malan iku rupa arta au hikmatan utawa den ladeni. Malan iku rupa arta au khidmatan utawa den ladeni wa in kala senajan sethithik apa rifkun. Wa in kala senajan sethithik apa rifkun. Walau kana senajan ana apa rifkun. Kasih rujuk rifkun itu. Keuntungan itu kasih rujuk. Walau kana senajan ana apa rifku ala suratil hadiyah ing atase rupa hadiah. Walau kana senajan ana apa rifqan ala suratil hadiah ing atas rupa hadiah.
ing atase rupa hadiah allati laula qiraatuhu allati yo hadiah laula kang ora ono qiraatuhu utawi macane man laula qiraatuhu lamun ora ono utawi macane man alaihi ngatasi mukri lama ahdaha mongko yektini ora maringaken sapa man ha ing hadiah mongko yektini ora maringaken sapa man ha ing hadiah ilaiha maring mukri ilaihi maring mukri qala dawallahu subhanahu ta'ala man kana yuridu hasad dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib man utawi sapane wong kana iku ana sapa man yuridu iku ngarepaken sapa man hasad dunya ing keuntungan dunya man utawi sapane wong kalau dimaknai Madura man penekah oreng ya benar ya karena apa kalau iku itu karena iku ono beda karena iku ono sapa man yuridu iku ngarepaken sapa man harsad dunya ing keuntungan dunya orang yang hanya menginginkan keuntungan dunia man utawi sabaning wong kana iku ono sapa man yuridu iku ngarepaken sapa man harsad dunya ing keuntungan dunya nuktihi mongko paring sapa ingsun wa ing man minha saking dunya nukti mongko paring sapa ingsun ing man minha saking dunya wa malan ora ana lahu iku tetep kedue man fil akhirati ing dalam akhirat min nasib utawi bagian wa malan ora ana lahu iku tetep kedue man fil akhirati ing dalam akhirat min nasibin utawi bagian wa qala lan dawu sapa Allah taala man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fi ma nasya'u liman nurid man utawi sapane wong kana iku ana sapa man yuridu ngarepaken iku ngarepaken sapa man al ajilata ing agi-agi atau al ajilata ing dunya kalau kita maknai muradnya langsung saja al ajilata ing dunya man utawi sapane wong kana iku ana sapa man yuridu iku ngarepaken sapa man al ajilata ing dunya ajalna mongko agi-agiaken sapa ingsun lahu maring man ajalna mongko agi-agiaken sapa ingsun lahu maring man fiha ing dalem ajilah ma ing perkara nasya kang ngrasakaken sapa ingsun ma ing perkara nasya kang ngrasakaken sapa ingsun liman kedue wong nuridu kang ngrasakaken sapa ingsun ing man liman kedue wong nuridu kang ngrasakaken sapa ingsun ing man al ayata ai istamir al ayata nurasaken nusur al ayata ing ayat itu. Jadi di antara juga jangan sampai kita membaca Al-Qur'an ada niat yang lain baik berupa rasa ingin mendapatkan keuntungan dari orang yang membacanya. Jadi kita sebagai muallim Al-Qur'an misalnya jangan sampai ada niatan kita mendapatkan keuntungan dari para muta'allimnya ya. Jangan sampai kita mengharapkan keuntungan dari orang yang belajar Al-Qur'an kepada kita. Baik keuntungan itu berupa harta atau keuntungan itu berupa khidmah dilayani ya.
Kita menjadi seorang guru, kita menjadi seorang pengajar Al-Quran. Jangan sampai kita ingin mendapatkan keuntungan dari para pelajar. Jangan sampai kita ada keinginan hati ketika mengajarinya, kita akan mendapatkan mal, kita akan mendapatkan harta dari mereka. Dan juga kita mendapatkan pelayanan daripada mereka. Itu tidak diperbolehkan oleh para ulama. Walau kana ala suratil hadiah, sekalipun bentuk keuntungannya itu berupa pemberian hadiah. Kan biasa. Ketika seorang murid belajar kepada seorang guru, maka setidaknya nanti akan memberikan hadiah pada guru. Tapi seorang guru tidak boleh ada dalam hatinya keinginan yang seperti itu. Makanya ini sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala, "Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha." Jadi orang yang ibadahnya, amaliyahnya hanya menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka Allah Ta'ala akan memberikan sedikit bagian darinya, sedikit. Ya. Nu'tihi minha, akan diberikan sedikit. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia itu tidak akan mendapatkan bagian. Ya. Jadi awal ayat ini mangka yuridu harsal akhirah. Ya. Ini potongan ayatnya mangka yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Orang yang menginginkan keuntungan di akhirat, belajar, ada niat yang baik, ya. Niat menghilangkan kebodohan, niat li'ila'i kalimatillah, maka nazid lahu fi harsi. Kata Allah, saya akan menambah keuntungan baginya. Keuntungan di dunia dia dapat dan juga keuntungan di akhirat juga dia dapat. Nah itu. Artinya apa? Harus ada niat yang baik. Tidak usah mengharapkan keuntungan-keuntungan sebab kita belajar, sebab kita mengajar. Nah, itu urusan Allah nanti. Jadi kita kembali lagi bahwa niat dalam membaca Al-Quran, mengajari Al-Quran, qari wal mukri, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajari Al-Quran tidak boleh ada niatan dirinya ingin mendapatkan keuntungan dari murid-muridnya. Agar dirinya akan diberikan hadiah, diberikan uang, diberikan materi, agar dia itu dilayani. Ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak dianjurkan oleh para ulama. Ya. Jadi harus ada niat yang baik. Niati kalau kita baca Al-Quran liridho'il lillah. Makanya diusahakan sebelum kita semua belajar dan mengaji Al-Quran, kapanpun, dimanapun, ya, kita mulai dulu Fatihah dulu. Al-Fatihah thalaban liridho'illah wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ kita mulai membaca. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana
وقرابات لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة